semuanya, halo Sobat Kasei dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Duta Literasi Ekonomi Syariah dengan Kak Askanadi. Oke, ya baik Mas Kolbi. Oke, gimana nih Kak keadaannya hari ini? Alhamdulillah kita sebagai insan harus selalu merasa bersyukur ya Pak. Jadi keadaan hari ini baik, sehat, walafiat. Jadi salam cinta, salam semangat, salam sehat untuk penonton semua. Hidup ekonomi Islam, ekonomi rohani bisa. Oke, Kak Askani sebagai mahasiswa juga nih Kak. Oke, baik. Kesibukan sekarang apa nih Kak? Oke, karena sekarang masih semester 5 ya Mas. Jadi kurang lebih ya sibuknya sama seperti pada mahasiswa semester 5 umumnya. Mungkin yang membedakan karena posisinya menjadi duta juga dan sekarang pun masih menjabat sebagai ketua KSE Undip juga. Ya mungkin kesibukannya sekarang lagi akhir kepengurusan. Ada beberapa hal yang harus segera dituntaskan dan ada juga kesibukan akademik juga. Oke, menarik ya. Sebagai duta, sebagai ketua banyak banget nih job desk-nya kayaknya ya. Gitu. Oke, ngomong-ngomong soal duta nih Kak. Kira-kira gimana sih Kak ceritanya sebagai dari mahasiswa bisa menjadi duta literasi ekonomi syariah seperti itu? Oke, baik. Jadi kurang lebih kan di Indonesia itu teman-teman semua ada 250 lebih KSE di Indonesia. Yang dimana setiap tahunnya itu selalu ada seleksi untuk menjadi duta ekonomi syariah. Dan di antara beberapa ratus KSE tersebut dibukalah open recruitment menjadi duta. Akhirnya dipilihlah 15 orang tersebut untuk menjadi duta di berbagai pulaunya. Di Jawa Tengah kalau nggak salah ada lebih dari satu, selain saya pun ada. Tetapi menarik nih Mas Kolbi, bahwasanya saya duta pertama yang lahir dari KSE Undip. Sebelumnya belum pernah ada. Sebelumnya belum pernah ada dan memang saya orang pertama lahir dari KSE Undip yang menjadi duta tersebut. Terus kenapa menjadi duta dan bagaimana perjalanannya? Tentu sangat panjang Mas Kolbi, karena tentu saya yang salah satu mahasiswa yang konsen ya terhadap ekonomi syariah, background saya jurusan ekonomi syariah, organisasi ekonomi saya ekonomi syariah juga, maka dari itu saya tertarik untuk menjadi duta. Dan dengan berbagai macam seleksinya di antara berpuluh-puluh orang, akhirnya alhamdulillah terpilih juga. Dan kemarin terakhir itu mendapat penghargaan dari Fosi Nasional sebagai Future Leader Award. Keren banget. Kurang lebih seperti itu. Future Leaders. Pemimpin masa depan, keren banget ini. Semoga ya, semoga. Amin. Oke, menarik. Tadi dengan backgroundnya sebagai mahasiswa ekonomi syariah nih, Kak Aska ya. Oke. Kenapa ekonomi syariah? Kenapa ekonomi syariah? Menarik ya teman-teman semua. Jadi gini, konsep hidup, keyakinan saya sebagai seorang muslim, bahwasanya kita itu berpegang teguh terhadap konsep homo islamicus. Ya. Kalau secara konvensional itu namanya homo economicus. Perbedaannya di mana nih? Nah ini kan menarik. Iya. Kalau homo islamicus itu, kita itu tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan dunia, tetapi melainkan terhadap kemaslahatan akhirat juga. Itu kalau homo islamicus. Kalau homo economicus, yang penting dunianya tercapai, belum tentu akhiratnya tercapai. Jadi yang pada intinya konsep homo islamicus yaitu hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya jalan. Dua-duanya beriringan, dunia jalan, akhirat jalan. Jadi orientasi hidupnya itu bukan pada hanya kesejahteraan dunia saja, tetapi melainkan bagaimana kita hidup di dunia untuk mencapai maslahah dan untuk kita memperoleh falah. Yang dimana itu keseimbangan nih antara dunia dan akhirat. Dunia dapat, kehidupan yang sebenarnya akhirat pun itu dapat gitu. Oke, yang biasanya konvensional itu hanya maksimum utilitas ya? Ya, betul kalau sekali. Ini bukan cuma maksimum utilitas tapi ada mencapai falah tadi ya? Ya, betul. Menarik seperti itu. Nah, selain itu juga Mas Kolbi, kenapa ekonomi syariah ya? Tentu ya tadi sebagai seorang muslim keyakinannya bahwasanya ya kita menggunakan konsep homo islamicus yang dimana tentu keseharian kita menggunakan identitas seorang muslim ya. Jadi saya pun berpikir Mas Kolbi, gimana caranya bahwasanya kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai seorang muslim, bagaimanapun dalam kesehariannya, khususnya bagian ekonomi, karena kan ekonomi tidak bisa lepas kan dari keseharian kita, khususnya bagian transaksi, ya kan? Kita tidak akan pernah lepas dari namanya transaksi, jual beli dan lainnya setiap harinya. Maka dari itu ya tentu saya sebagai seorang mahasiswa tertarik nih untuk mengkaji suatu isu ekonomi syariah, untuk saya mendalami konsen terhadap ekonomi syariah. Karena ya kembali lagi karena selain hal-hal tadi ya tentu yang paling utama karena background saya seorang muslim. Kurang lebih seperti itu. Oke.
memang ya ekonomi ya, kita tidak pernah bisa lepas dari kegiatan transaksi. Secuil kita membeli minuman gitu ya, Betul. minuman air mineral itu pasti kan transaksi di situ. Nah, sebagai saya yang bukan dari jurusan ekonomi syariah seperti ya Kak Aska, jadi mungkin banyak persepsi masyarakat itu bahwasanya ekonomi syariah ini hanya terkait dengan riba dan riba seperti itu, utang, bunga dan lain-lain. Itulah itu baik, yang baik. masih banyak menjadi persepsi masyarakat. Nah, mungkin dari Mas Aska sendiri tanggapannya bagaimana gitu ya? Oke. Teman-teman, jadi yang perlu kita pahami, ekonomi syariah itu tidak hanya tentang bank, tidak hanya tentang riba. Salah. Ekonomi syariah kita sudah bertransaksi dengan jujur, kita bertransaksi dengan adil, itu kita sudah menerapkan prinsip ekonomi syariah. Tuh. Jadi tidak hanya melulu tentang riba, gharar, maisir, ataupun tadi tentang jual beli menggunakan rekening bank syariah, tidak. Kita menerapkan konsep hidup yang sehat, bermanfaat, sesuai dengan ajaran Islam, itu sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Salah satu prinsip ekonomi syariah yaitu menerapkan konsep adil. Dan adil itu bukan sama rata ketika ada seorang kakak dan seorang adik terus kita kasih uang jajannya sama 20.000 bukan. Dan hal-halnya bukan sama rata, tapi adil dalam Islam itu, ekonomi syariah itu wad'u syai'i fil mahal, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, teman-teman. Jadi belum tentu uang 20.000 ini cukup bagi yang SMA, dan belum tentu juga uang 20.000 ini bakal benar-benar habis gitu, ya kan? Untuk yang SMP seperti Betul. itu. Jadi memang kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kadar porsinya masing-masing. Dan itu sangat menarik Mas Kolbi ketika kita kaji dalam ekonomi syariah, yang mana itu mengajarkan bahwasanya ya memang segala sesuatu itu memang harus sesuai dengan tupoksinya. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan, ya kita pas. Yaitu selalu diterapkan dalam transaksi jual beli atau suatu timbangan ataupun lainnya. Seperti itu. Oke, itu menarik ya. Itu insight baru buat teman-teman yang memang belum terjun gitu ke dunia ekonomi syariah. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita akan bahas di lain kesempatan gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dengan adanya ekonomi syariah ini, pemerintah itu memang benar-benar concern sepertinya ya untuk bagaimana meningkatkan inklusivitas ekonomi syariah gitu. Dengan didirikannya KNEKS, KDEKS, dan juga mungkin organisasi-organisasi non-profit yang berkaitan dengan ekonomi syariah, salah satunya kelompok studi ekonomi Islam, seperti itu. Nah, menurut Kak Aska nih, sebagai Duta Literasi Ekonomi Syariah juga, bagaimana sih peran dari kelompok studi ekonomi Islam ini dalam perkembangan ekonomi syariah seperti itu? Baik, sebelumnya tadi menarik ya, bahwa pemerintah ini cukup konsen. Memang di tahun pemerintahan kemarin, selama 5 tahun itu telah terbentuk namanya Master Plan Ekonomi Syariah. Iya, betul. Dan itu baru terbentuk, dan memang itu ketika Kiai Haji Ma'ruf Amin itu menjabat, makanya Kiai Haji Ma'ruf Amin itu dijuluki sebagai tokoh Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Gitu. Dan karena ada Master Plan tersebutlah, makanya secara SDGI kita meningkat dan lain-lain. Khususnya kita bagian industri halal kita meningkat juga di tahun ini. Ya, jadi memang karena ada konsen dari pemerintah yang sangat baik terhadap perkembangan ekonomi syariah, pengawalan isu ekonomi syariah, makanya di tahun ini pun yang kita cukup membanggakan gitu terkait progres ekonomi syariah. Terlepas tadi dari literasinya ataupun inklusi keuangannya dan hal-hal lainnya gitu. Nah, melanjut ke pertanyaan tadi bahwa saya bagaimana KASEI, khususnya KASEI Undip ataupun KASEI lainnya itu berperan ya sebagai pendorong, penggerak juga untuk mendakwakan ekonomi syariah gitu. Kita harus pahami terlebih dahulu Mas Kolbi bahwasanya karakteristik generasi Z khususnya kita itu salah satu sifatnya itu materialistis. Yang dimana ketika dia menginginkan hal tersebut atau kita tarik dia untuk belajar ekonomi syariah, dia itu pasti mempertanyakan output apa yang dia dapat, hasil apa yang dia dapat, manfaat apa yang dia dapat. Kita berbicara secara pendakwaannya terlebih dahulu ya, bukan secara teorinya terlebih dahulu. Jadi memang perlu langkah-langkah, perlu ada gebrakan-gebrakan yang memang itu sifatnya kita itu mendekatkan diri kepada mereka, baru mereka itu baru bisa ikut KASEI atau baru mereka itu bisa tertarik ikut ekonomi syariah. Jadi dakwah ekonomi syariah itu bukan hanya sekedar kita menyuarakan ekonomi syariah itu A, B, C, D, enggak. Enggak.
terlepas dari itu kita harus memahami terlebih dulu karakteristik dari Gen Z tersebut. Nah, ketika kita udah paham karakteristik Gen Z-nya, barulah kita bisa masuk ajak mereka untuk bergabung ke ekonomi syariah. Nah, jadi secara pelan-pelan, secara perlahan kita rangkul. Dan bagaimana KASE ini berperan gitu. Dan bagaimana KASE ini berperan terhadap pengembangan ekonomi syariah? Tentu KASE ini tadi kan kurang lebih ada 250 ya. 250 lebih di Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Tentu KASE ini sebagai pionir lembaga, bukan lembaga dakwah, lebih ke menyuarakan ekonomi syariah di kampusnya gitu. Nah, terbukti bahwasanya kan ketika kadernya banyak, berarti kan ya terbukti bahwasanya KASE tersebut bisa menawarkan gitu program-program ini khususnya yang berhubungan ekonomi syariah ke mahasiswa. Jadi kalau seandainya ditanya KASE ini berperan, sangat berperan. Karena memang berbagai eventnya di KASE, dimanapun KASE apapun itu, pasti setiap eventnya, hampir setiap eventnya itu pasti berhubungan dengan ekonomi syariah. Dan nanti ketika event tersebut dijalankan, berarti kan itu kan nanti bakal membantu nih dari segi literasi mahasiswanya, segi ketertarikannya, dan lain-lainnya. Jadi karena ada KASE tersebutlah yang menjadi pionir-pionir untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di kampus. Jadi memang KASE ini sangat berperan penting karena pada hakikatnya pun setiap eventnya memang rata-rata itu merujuk kepada ekonomi syariah. Oke, menarik ya. Memang for your information juga teman-teman semuanya, saya pribadi juga tertarik dengan ekonomi syariah ini karena ya itu dari seminar-seminar seperti itu, Mas. Okay. Jadi ya cukup berdampak ya bagi saya sendiri dengan adanya KASE kelompok studi ekonomi Islam itu. Okay. Tapi menariknya gini Mas Kolbi, belum tentu setiap individual mahasiswa itu ikut seminar ekonomi syariah itu karena ilmunya. Ya, apa itu? Tapi karena ada makan dan snacknya. Itu mahasiswa. Tetapi pun itu yang harus kita pahami, itu salah satu perjalanan dari untuk memahami ekonomi syariah. Yaitu kita pahami karakteristiknya. Oh ternyata rata-rata Gen Z ini ikut seminar ini karena melihat benefitnya nih, ada makan snack. Berarti kita sebisa mungkin mengadakan dengan berbagai macam halangan biayanya, karena kita untuk menggait masa terlebih dahulu. Nah selain itu pula ya karena ya meskipun tidak apa-apa menurut saya ketika memang mahasiswa itu mengikuti seminar karena ada makannya dan karena ada snacknya. Menurut saya tidak apa-apa. Itu salah satu bentuk kita membangun pondasi, salah satu bentuk kita membangun interest, salah satu membentuk kita membangun ya antara hubungan KASE dan mahasiswa ini tertarik kepada KASE gitu. Jadi itu salah satu kita bentuk membangun pondasi. Jadi memang yaitu salah satu jalan dakwahnya tadi. Ya sesuai tadi ya Mas kalau bahwasanya sifat Gen Z itu materialistik ya, yang dimana mempertanyakan ketika saya ikut seminar ekonomi syariah yang saya dapat apa? Ya tapi seenggaknya meskipun mereka mengincar makan ataupun snack, tapi seenggaknya mereka itu dapat sedikit-sedikit lah, nyangkol lah gitu lah. Apa arti riba, apa itu ekonomi syariah, wakaf produktif itu bagaimana dan lain-lain. Oke, baik, menarik ya. Sifat-sifat Gen Z ini yang memang ya karena kita mau menarik, kita harus tahu nih umpan apa yang cocok gitu. Betul sekali. Kita harus mencari umpannya. Nah, oke, dari sifat materialistik dan mungkin rasional ya dari Gen Z itu. Nah, bagi untuk kedepannya KASE mungkin ya, itu kan bukan cuma KASE sebenarnya Kak Aska. Ada tendensi di mana relevansi organisasi ini ya kita mungkin bicara sekarang tentang KASE ya. Itu memang organisasi ini kurang relevan jika dibandingkan dengan program-program dari Kementerian Pendidikan seperti itu. MSIP, MPKM, dan lain-lain itu kan banyak cukup menurut saya cukup besar ya dampaknya terhadap ketertarikan juga dari mahasiswa ini untuk mengikuti kelompok studi ekonomi Islam gitu. Ya. Oke, berarti tentang relevansi gitu ya. Mengenai relevansi organisasi teman-teman semua. Saya tuh tipe orang yang memang agak kalau berpendapat tentang organisasi itu memang sedikit mungkin nanti bertentangan gitu dengan berbagai orang. Karena kita harus amini bersama, kita harus akui bersama memang bahwa relevansi organisasi dipertanyakan. Terus bagaimana organisasi yang relevan? Coba kita bedah terlebih dahulu. Kenapa organisasi itu tidak relevan? Pertama, teman-teman semua, bahwasanya terkadang suatu organisasi itu terlalu budayanya itu terlalu vertikal, yang dimana kita hanya mengikuti tahun-tahun sebelumnya, terus kita jadikan di tahun sekarang. Itu poin pertama.
Terus poin kedua, tidak fleksibelnya organisasi tersebut terhadap perkembangan. Itu. Jadi mereka merasa ya udah yang penting proker berjalan, terus tidak ada pengembangan tersendiri, tidak fleksibel ataupun hal-hal lainnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, budaya yang kolot. Jadi budaya yang kolot dalam artian ketika contoh tahun saya ataupun tahun depan gitu ingin mengubah suatu program kerjanya, mengubah suatu mekanismenya, itu tidak diperbolehkan oleh senior. Oke, dengan 3 poin tadi ya, dari seniornya, dari ya, sifat Genji dan lain-lain, itu mungkin tambahan gimana Mas? Oke, mungkin salah satu yang keempat itu yaitu mengenai organisasi tersebut tidak memiliki relasi dan tidak mau membangun benchmark. Itu sangat penting. Karena gini, semua hal tersebut itu memang merupakan salah satu poin-poin yang penting ya agar organisasi itu tetap relevan. Tetapi yang harus kita pahami pula, selain tadi kita pun harus bisa berjejaring. Oke. Nah, gimana caranya proker itu kita tidak memikirkan dana itu dari mana? Dan itu ada karena relasi dan ada karena kita melakukan benchmark. Nah, selanjutnya organisasi kenapa itu tidak relevan? Karena pertama, branding organisasinya tidak ada, kurang lah bahasa sekarang, dan yang selanjutnya karena program kerjanya tidak relevan. Makanya akhirnya kesulitan mencari pengurus. Nah, solusinya gimana? Maka dari itu program kerja dalam suatu organisasi itu berdasarkan 2 hal bagi saya pribadi. Berdasarkan research market, yang kedua benchmark. Kita pahami market, kita pahami konsumen, apa sebenarnya yang mereka butuhkan, baru kita mendapat program kerja tersebut. Karena program kerja itu ada karena dibutuhkan dan diinginkan. Tidak bisa ya karena diinginkan kita saja, tetapi kita adanya program kerja karena dibutuhkan dan diinginkan. Dibutuhkan contoh kita program kerjanya untuk mahasiswa FEB ataupun seluruh mahasiswa. Ya berarti kita research itu sekiranya program kerja tersebut dibutuhkan oleh mahasiswa. Jangan sampai kita mengadakan event nyatanya itu nggak dibutuhkan oleh mahasiswa, kita nggak research market terlebih dahulu, ya nanti ujung-ujungnya sepi. Bagaimana mau mendapatkan ekonomi syariah kalau kita saja tidak bisa memahami apa yang dibutuhkan konsumen. Nah itu. Jadi makanya solusinya itu kita bikin dalam satu organisasi itu bikin segmentasi impact broker. Nah, ada impactnya itu kepada relasi, ada impactnya untuk pengembangan anggota internal pengurus, ada impactnya itu untuk masyarakat, untuk sosial ataupun jadi kita tuh bikin segmentasi impact broker terlebih dahulu. Setelah kita perpetakan segmentasinya, barulah kita nanti menemukan suatu program kerja yang relevan. Jadi bisa dikatakan organisasi tetap relevan, saya tetap relevan. Bagaimana cara kita itu memainkannya? Nah itu intinya, bagaimana cara kita memainkannya, kita bisa atau tidak agar kita bisa menjaga eksistensi tetap relevan ya dengan catatan-catatan tadi ya. Jadi Islam saja pun mengajarkan bahwasanya ya apabila ada suatu tradisi yang lebih baik itu diperbolehkan menghapus tradisi yang buruk untuk menciptakan tradisi yang lebih baik lagi. Jadi proker-proker yang tidak relevan hapus saja teman-teman, nggak usah takut, hapus saja proker-proker yang tidak relevan ataupun yang sekiranya itu memang impact dari segmentasi impactnya itu nggak masuk, bahkan proker tersebut tidak ada membangun branding organisasi, maka saya sarankan itu hapus saja. Jadi memang pada intinya proker ada karena dibutuhkan dan diinginkan supaya itu menjaga relevansi organisasi tersebut dan dengan berbagai catatan poin-poin tadi. Adanya relasi, membangun benchmark juga, membangun relasi, kita benchmark dengan perusahaan lain, KSE lain atau organisasi lain itu sangat penting untuk kita tetap relevan. Oke, baik, menarik tadi ya Mas ya poin-poin yang disampaikan tentang relevansi organisasi. Jadi menurut tangkap saya tadi ada satu poin penting Mas, jadi goal congruence tadi ya, kesesuaian antara tujuan dari organisasi tersebut dengan tujuan dari pengurus-pengurusnya seperti itu. Betul, agar itu pengurus ya tetap banyak pengurusnya dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja Mas Aska. Jadi terakhir nih, closing statement dari Mas Aska bagaimana? Oke, baik. Teman-teman semua, bahwasanya hakikat seorang manusia itu hidup dalam 3 dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Orang yang baik adalah orang yang belajar dari masa lalu untuk menentukan sikap hari ini sekaligus hari esok yang akan datang. Kalau kita belum menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, kita belum menjalankan sesuai dengan ekonomi syariah, mari kita belajar dari masa lalu, kita tentukan di hari sekarang sekaligus hari esok akan datang kita akan berubah gitu. Dan artian berubah di sini kita mari menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Karena kita sudah belajar tadi
dari masa lalu untuk menentukan sikap hari ini sekaligus hari esok yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih Mas Aska atas perbincangan yang sangat menarik ini. Mungkin ini sebenarnya masih bisa panjang banget ya, tapi ya kita keterbatasan durasi mungkin cukup sekian. Terima kasih sekali lagi Mas Aska. Dan oke teman-teman semua, mungkin kita akan lanjut di sesi-sesi podcast Alsara ini ke depannya. See you.